Ini kami persilahkan untuk bisa kembali juga undangan pada kesempatan itu. Sekali lagi foto formal Tanuna Puranja. Pose pertama kami hitung 3, 2, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Magetan menggelar puncak peringatan Hari Krida Pertanian ke-53 bertempat di halaman kantor Dinas TPHP Magetan. Perayaan diawali dengan digelarnya apel yang diikuti Wakil Bupati Magetan Kang Suyat, Ketua DPRD Kang Ratno, jajaran Forkopimda, Kepala OPD terkait dan berbagai undangan lainnya. Kepala Dinas TPHP Magetan Uswatul Casanah mengatakan, pada perayaan Hari Krida Pertanian ke-53 digelar berbagai kegiatan seperti apel bersama, gerakan tanam cabai untuk pengendalian inflasi, pemanfaatan pekarangan, lomba kelompok pencapir dan juga gelar potensi unggulan di Kabupaten Magetan, baik dari pertanian maupun peternakan. Kemudian sekaligus kita ada gerakan tanam cabai untuk pengendalian inflasi yang dipelopori tadi dari didik karena memang untuk anak sekolah maupun untuk ASN. Kemudian setelah itu juga pemanfaatan pekarangan P2B, kita tadi panen sayur. Kemudian setelah itu kita juga ada gelar potensi unggulan Kabupaten Magetan, dari peternakan ada, perikanan, kemudian dari kita sendiri, baik penyuluh, ada petani milenial, dan dari masing-masing bidang itu ada inovasi yang dikeluarkan. Gitu. Dengan acara ini seperti apa? Ya, kita lebih semangat untuk peningkatan, terutama untuk mendorong swasembada pangan ya. Tentu saja peningkatan produksi maupun produktivitas dari tanaman pertanian. Kemudian juga adanya petani milenial ini kita harus dorong sehingga lebih banyak lagi petani milenial kita, karena saat ini memang sangat dibutuhkan regenerasi petani. Pun kalau tetap ini seperti apa nih? Karena masih ada kekurangan untuk lahan tanaman itu gimana Bun? Upayanya Bun? Kalau secara umum sebetulnya Magetan itu kan sudah surplus ya. Jadi lahan untuk tahun kemarin luas panennya kita 58.000 hektar. Untuk tahun ini targetnya kita memang harus terus ada peningkatan ya untuk mendukung swasembada tadi. Tapi secara Magetan sendiri kita sudah surplus seperti itu. Tapi tetap kita peningkatan untuk luas tanam maupun luas panen itu dengan peningkatan indeks pertanaman. Jadi kalau ada yang 1 kali, bagaimana caranya dengan adanya program-program itu bisa menjadi 2 kali dan seterusnya. Target tahun ini berapa sih? Target dari pusat memang tinggi, tapi kita target kabupaten itu naik dari tahun kemarin 58 menjadi 60.000 ya, 60.000 hektar ya. Itu bisa menghasilkan berapa dari target itu? 60.000 hektar kalau misalnya per hektar itu 6,5 sampai 7 ton. Itu berarti kan tinggal ngalikan aja 60 kali 6,5 atau kali 7 itu hampir 400-an kan. Itu kalau jadi gabah itu misalnya 60%-nya itu berarti 240.000. Itu nanti kebutuhan kita itu di bawah 100.000 ton per tahun untuk Kabupaten Magetan sendiri. Jadi memang kita berperan menyumbang untuk ke swasembada pangan. Bun, artinya kalau musim ini kan musim kemarau basah ini pengaruh nggak Bun? Lebih menguntungkan ya, atau memang, memang kalau misalnya ini memang harus lebih teliti karena kadang-kadang karena kelembapan yang tinggi itu bisa mendorong terjadinya adanya hama penyakit seperti itu. Jadi memang kita ada gerakan pengendalian secara bersama-sama itu untuk penanggulangan itu. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Riono, yang akrab disapa Riono Caping, hadir bersama timnya serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Magetan dari fraksi PKS. Dalam kesempatan tersebut, Riono menekankan pentingnya pertanian sebagai sektor strategis dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa. Riono Caping menjelaskan, bantuan yang disalurkan kali ini senilai hampir 13 miliar. Bantuan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian, benih padi, jagung, serta sarana produksi lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian para petani, khususnya generasi muda. Satu tahun kita punya tadinya itu item-item yang harus ya, kita Saya Riono Caping, anggota Komisi 4
DPR RI dari fraksi PKS, asli putra Jawa Timur, khususnya Kabupaten Magetan, Desa Jambangan, Kecamatan Kawedanan. Hari ini saya kembali ke tanah kelahiran saya dengan tujuan besar untuk membesarkan dan bekerja sama dengan seluruh pemerintah Kabupaten Magetan, bagaimana agar Magetan ini bisa sejahtera, bagaimana Magetan bisa menjadi kabupaten yang di pusat itu selalu disebut-sebut. Karena kalau saya di Jakarta ditanya Magetan itu di Nopo Mediun, Magetan kok Mediun itu Pak Wakil. Ya, tahunya Sarangan. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan kehadiran saya di sini bisa memberikan manfaat untuk Kabupaten Magetan secara umum, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mau matur Pak Wakil dan juga ini Ibu Bupati, mudah-mudahan segera sembuh ya. Saya kemarin juga silaturahim dengan Ibu Bupati. Hari ini saya ingin sampaikan tentang aspirasi dan sekaligus juga bantuan yang saya advokasi untuk masuk Kabupaten Magetan. Alhamdulillah ada kurang lebih 23 item. Ya, saya bacakan satu persatu biar Bapak Ibu tahu. Yang pertama, combine harvester 2 buah. Betul Bu Kadis nggih? Combine, kemudian traktor roda 4 2 buah, hand traktor 12 buah, hand sprayer 75 buah, power pressure 1, transplanter 1, pompa air 1, benih jagung 27 ton, benih padi 125 ton, pekarangan berkelanjutan 98 titik, ayam petelur 15 titik, jaringan irigasi 15 titik. Itu dari Kementerian Pertanian. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ada benih ikan, insya Allah 200.000 benih ikan. Kemudian calon indukan 200 ekor, ada mesin dan bahan baku pakan, ada kulbok, ada bioflok, ada gerakan makan ikan, ada pembagian ikan kepada masyarakat, ada bibit buah produktif, ada bank pesona. Nilainya kurang lebih 13 miliar untuk Kabupaten Magetan. Saya ke Dapil membawa kurang lebih 20 miliar Bapak Ibu. Yang 13 miliar saya taruh di Kabupaten Magetan. Amin. Nah, oleh karena itu saya berharap Pak Wakil titip seluruh bantuan ini kita gunakan sebesar-besarnya untuk para petani, pembudidaya, dan masyarakat Kabupaten Magetan. Bapak Ibu dari Forkompinda kita kawal bersama-sama. Terima kasih teman-teman TNI, teman-teman Polri. Barangkali nanti kita bisa berkolaborasi. Saya di Pacitan, di Trenggalek, setiap penyerahan benih, padi, dan jagung juga kita libatkan Bapak Ibu dari TNI dan Polri ya, sehingga ini akan menjadi cita-cita kita bersama, khususnya kedaulatan pangan di Kabupaten Magetan secara nasional di Indonesia. Ini akan bisa tercapai dengan kerjasama kita semuanya. Ada satu sebenarnya yang kemarin kita usulkan, yaitu kampung budidaya. Pak Wakil mohon izin Pak PJ Seda, ini karena memang anggarannya baru tadi malam kita bahas bersama-sama dengan Pak Menteri Kelautan Perikanan ya, ternyata mungkin perlu kita dorong lagi agar nanti tahun depan bisa kita ajukan. Satu kampung budidaya anggarannya 15 miliar. Untuk kampung nelayan juga sama 22 miliar. Tetapi ini untuk Magetan mudah-mudahan tahun depan bisa kita ajukan kembali. 2025 satu lagi antara tanggal 14 sampai 23 Agustus kita akan membagikan paket bantuan pangan untuk keluarga tidak mampu ya, sedapil 361.000 penerima ya, berupa bantuan beras untuk mereka yang kurang mampu. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali Pak Wakil dan seluruh jajaran Bukadis
atas akomodatifnya selama ini, program-program bisa kita rekomendasi. Dan ada satu lagi, beasiswa untuk anak-anak petani, termasuk anak-anak pembudidaya. Monggo silahkan, kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling membantu. Prinsipnya untuk Magetan mudah-mudahan menjadi yang terdepan, Magetan menjadi Magetan yang hebat. Kita semuanya saling membantu untuk kepentingan masyarakat secara umum. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Magetan, kita semuanya, khususnya Bapak Ibu yang ada di pemerintahan daerah, Pak Wakil, Bu Kadis, Pak Sekda, semuanya kita saling bekerjasama. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya bantuan alat dan benih, Riono juga mendorong program advokasi beasiswa pendidikan bagi anak-anak petani dan pembudidaya. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 24 siswa dari dapilnya yang telah diterima di sekolah-sekolah milik Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan 5 diantaranya berasal dari Magetan. Dan Ibu sekalian, semoga pertanian di Kabupaten Magetan semakin maju dan juga para petani semakin sejahtera dan tentunya dapat mensejahterakan perekonomian yang ada di Kabupaten Magetan. Potongan tumpeng sebagai wujud syukur kita diserahkan kepada Mas Dimas. Sekali bantuan peralatan yang diberikan ini harapannya apa terhadap pertanian di Kabupaten Magetan dengan dia jadi hari jadinya Liga Pertanian nih Kang Ri? Pertama, teman-teman semuanya, saya Riono Caping, anggota Komisi 4 DPR RI asli Putra Magetan. Ini kawan-kawan saya dari DPRD Kabupaten Magetan mendampingi saya dan ikut menyerahkan bantuan pada Hari Kerja Pertanian ini sebagai bagian wujud rasa bersyukur kita bahwa pertanian di era sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, karena apa? Kedaulatan pangan itu berangkatnya dari pertanian, perikanan, dan kelautan. Ya, hari ini saya dan teman-teman menyerahkan bantuan alat mesin pertanian mulai dari padi, benih jagung, dan alat-alat mesin pertanian kurang lebih nilainya hampir 13 miliar. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya membantu pemerintah Kabupaten Magetan agar bisa petaninya lebih berdaya, petaninya bisa lebih maju, dan petani-petani kita, terutama anak-anak muda, biar mereka tertarik di dunia pertanian. Makanya kita juga membantu untuk advokasi beasiswa untuk anak-anak petani, anak-anak pembudidaya. Itu tujuan kita. Jumlah Kang yang untuk ini beasiswa tadi seperti apa? Ya, beasiswa ini kan dari pemerintah sekolahnya di sekolah-sekolah Kementerian Pertanian dan Kelautan Perikanan. Tahun ini kita memasukkan kurang lebih hampir 24 orang ya sedabil. Ya, tapi memang peminatnya belum banyak. Tapi ini masih bisa kita dorong untuk kemudian anak-anak petani, anak-anak budidaya ini mau sekolah di perikanan dan pertanian. Kalau dapil 7 sendiri artinya yang paling banyak dari mana? Dan kemudian fokusnya kemana ini? Pertaniannya? Fokusnya ke teman-teman petani, anak-anaknya petani, anak-anaknya pembudidaya. Terutama khususnya di Magetan, alokasinya adalah paling besar. Berapa Kang Rizal nih yang sudah terjaring? Kalau yang sekarang tahun ini ada berapa Mas? Dari 2 Magetan dari 5 orang Magetan. Karena yang daftar juga belum banyak. Artinya belum banyak yang tahu atau kurang sosialisasi? Ya sudah kita sampaikan. Nanti tetap dibantu teman-teman lah, ya kan? Dari 20 miliar ke 13 miliar ke Magetan, kenapa Pak khusus Magetannya 13? Ya karena Magetan potensinya besar, ya. Dan yang kedua, Magetan juga memiliki pendapatan asli daerah dari sektor pertanian juga besar. Pelaku bisnis pertanian khususnya masyarakat Magetan juga sebagian besar para petani. Kalau dari lihat pameran tadi kan banyak sekali potensinya, apa yang harus dikembangkan untuk pemajuan? Promosinya yang harus dikembangkan biar orang banyak yang tahu. Kan ternyata ada telur omega 3, ada apa tadi? Produk olahan juga. Ini Pak Wakil itu baru tahu juga. Melon juga. Nah, melonnya juga ada, ya kan?
Pak Kalau bantuan pangan? untuk menarik petani milenial agar tertarik bertani itu sebenarnya apa sih Pak? Ya harapan mereka kalau bertani itu nanti masa depannya minimal ada harapan. Makanya tadi kan sekarang lagi musim pertanian organik, semi organik, nah ini kita dorong mekanisasi, alat mesin pertanian. Makanya tadi kan ada drone untuk pupuk, nah ini kita dorong ke sana. Mas Ri, ini tidak hanya membantu ya, tapi pengawasan ke depan dari bantuan ini Mas Ri. Tetap kita akan kita ajak teman-teman ya, termasuk Forkompinda ya, kemudian teman-teman ala kabupaten kota. Nanti setelah ini kita akan adakan penyerahan di tiap dapil ya, bareng dengan teman-teman semuanya bersama dengan Tiga. Oke, wabarakatuh teman-teman semuanya. Saya Riono Caping, anggota DPR RI Komisi 4. Saat ini sedang di Kabupaten Magetan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama dengan Bu Kadis sama petani milenial kita ya, Mas Dimas. Petani muda adalah petani masa depan. Ayo anak-anak muda kita bertani. Contohnya Mas Dimas nanam melon, insya Allah produk pertanian walau juga keren. Ini apa Bu Kadis? Labu siam. Labu siam ya. Jangan takut bertani. Petani adalah pahlawan pangan Indonesia. Kita dukung pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan. Anak-anak muda, ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Mas Dimas ya, petani muda jangan patah semangat. Ya, tetaplah kalian bertani. Ya, karena petani adalah masa depan kalian. Bisnis ke depan itu pangan, ya, kemudian energi dan air itu adalah bisnis masa depan. Pangan terutama untuk teman-teman petani tetap semangat ya. Kita akan perjuangkan di pusat ya agar petani-petani muda mendapatkan insentif ya, melanjutkan perjuangan mereka bertani untuk kedaulatan pangan Indonesia. Sekali lagi 1, 2, 3.